Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM 2210103014. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kemudian tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Plik Khutbah dan Ceramah, Bapak Dr. Muhammad Abdillah Asmara MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Hadirin sekalian, saya akan membawakan ceramah yang insya Allah akan memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua, yaitu ceramah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Ketahuilah hadirin sekalian, bahwa ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita. Ilmu itu, setiap manusia itu membutuhkan ilmu di setiap waktunya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hambal, hajat manusia pada ilmu itu lebih dari hajat mereka kepada makanan dan minuman. Karena hajat mereka pada makanan dan minuman hanya sekali atau 2 kali dalam sehari, tapi hajat mereka kepada ilmu sebanyak bilangan nafas mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kita sebagai muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis talabul ilmi faridatun ala kulli syai'in ala kulli muslimin wal muslimah. Hadis riwayat Bukhari, itu menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Menuntut ilmu itu juga banyak keutamaannya, dan akan saya sebutkan satu persatu. Jadi, karena menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah, kita sebagai mahasiswa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak membuat kita rugi. Kita sebagai mahasiswa harus menuntut ilmu lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Ilmu itu tidak akan pernah berkurang, bahkan ilmu akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kenapa ilmu itu sangat penting, saudara? Karena dengan ilmu kita dapat memahami agama kita, dapat mengetahui cara beribadah yang benar, dan dapat mengetahui lingkungan sekitar kita. Dan dengan ilmu juga kita dapat terhindar dari segala kebodohan. Ilmu juga merupakan bagian dari ibadah, yaitu ilmu bukan bagian dari ibadah, yaitu ibadah yang paling indah, paling mulia, dan paling utama. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, karena ilmu adalah ibadah yang paling indah. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, karena banyak di luar sana yang ingin beribadah seperti kita, tapi tidak bisa karena terkendala segalanya. Tapi ilmu juga bukan hanya sekadar di bangku kuliah, ilmu juga ada di mana. Kita bisa mendapatkannya di mana-mana. Ilmu juga termasuk dalam jihad fisabilillah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah 122, Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dalam rangka thalabul ilmu atau mencari ilmu, maka ia berada dalam sabilillah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah,
ketahuilah, ilmu itu merupakan syarat sahnya amal. Kenapa demikian? Karena Allah memerintah manusia agar mencari ilmu dan berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebagaimana firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohon ampunan bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempatmu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Sehubungan dengan ini, Allah memerintah Nabi dengan dua hal, yaitu berilmu dan beramal, atau berilmu sebelum beramal. Hal ini dapat kita susun dari ayat di atas, yaitu maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah melainkan ilah. Ayat ini menunjukkan perintah untuk berilmu. Selanjutnya perintah ini diikuti dengan perintah beramal, yaitu dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa urutan ilmu mendahului urutan amal. Ilmu merupakan syarat keabsahan perkataan dan perbuatan. Ayat yang lain, Allah berfirman, dan janganlah engkau mengucapkan suatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dari hati atau akal pikiran semuanya tidak akan ditanya. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Mengapa kita harus berilmu dulu baru beramal? Karena dalam hadis ini Al-Hafiz Ai-Ani dalam kitab Syarh Sahih Bukhari mengutip perkataan Ibnu Munayir, yaitu beliau maksud bahwasanya ilmu adalah syarat sah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan tidak akan dikecualikan kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu, maka ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan, karena itu ilmu akan mengesahkan niat, dan niat adalah suatu mengesahkan amal. Umdatul Al-Qori Syah Syahi Al-Bukhari Al-Hafiz Al-Aini jilid 2 halaman 467. Nah, ketahuilah para saudara, ilmu merupakan ciri kebaikan seseorang. Dalam sebuah hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah di agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1073. Hadis ini menunjukkan tentang tanda-tanda Allah hendak memberi kebaikan pada seorang hamba, yaitu dengan memberikan pemahaman dari masalah agama. Hal ini karena dengan paham tentang masalah agama, maka dirinya akan menyembah Allah. Dengan ilmu itu juga dirinya akan menyembah Allah. Dengan keterangan Ibnu Munayir dapat disimpulkan bahwa posisi ilmu dalam amal adalah sebagai pengendali niat. Ketika seorang baru bisa berniat untuk beramal dengan ilmu, dengan niat yang besar, jika dia memahami tujuan dari amal, hal ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Bathal yang mengutip pada keterangan Al-Muhalf yang mengatakan amal itu tidak mungkin diterima kecuali dengan didahului oleh tujuan untuk Allah. Intinya dari tujuan ini adalah memahami, mengetahui tentang pahala yang dijanjikan, serta memahami tata cara ikhlas kepada Allah dalam beramal. Dalam keadaan semacam ini, bolehlah amal tersebut diterapkan bisa memberikan manfaat karena telah mendahului ilmu. Sebaliknya, ketika amal itu tidak diiringi dengan niat, tidak mengharapkan pahala, dan kosong dari ikhlas karena Allah, maka hakikatnya bukanlah amal, namun seperti perbuatan orang gila yang tidak dicatat amalnya.
Syah Sahih Bukhari karya Ibnu Batal Syamilah ayat 1 jilid 1 halaman 1. Lebih dari itu, setiap orang yang hendak beramal, dia dituntut untuk memahami amal yang akan dia kerjakan agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang menyebabkan amal itu tidak diterima. Mungkin dari tulisan Imam Bukhari di atas tersebut ada sebagian orang bertanya, untuk apa kita belajar padahal belum waktunya untuk diamalkan. Sesungguhnya setiap orang itu dituntut untuk senantiasa belajar, meskipun ilmu tidak dia pelajari sebelum waktunya untuk diamalkan. Seperti ilmu tentang haji, padahal dia belum memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Karena itu ilmu akan senantiasa memberikan manfaat bagi dirinya atau orang lain. Al-Hafiz Al-Aini ketika menjelaskan kepada perkataan Imam Bukhari di atas, beliau mengatakan, Al-Hafiz Al-Aini ketika menjelaskan perkataan Imam Bukhari, beliau mengatakan, Imam Bukhari mengingatkan hal ini, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, agar tidak didahului oleh pemahaman bahwa ilmu tidak bermanfaat kecuali jika disertai dengan amal. Pemahaman ini dilatar belakangi sikap meremehkan ilmu dan menganggap mudah mencari ilmu. Umudatul Qori Syai Bukhari Al-Hafiz Al-Aini Al-Syam jilid 2 halaman 476. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah pahala segala amalan kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyuruh pada petunjuk, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka akan menanggung dosa sebanyak dosa yang mengikutinya, itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa dari mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Semua ayat Al-Quran dan hadis sahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan, maka yang dimaksud ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diwariskan amal saleh. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu adalah ilmu dengan sesama dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta berusaha memahami kandungan makna dengan mendasari pemahaman tersebut dari penjelasan para sahabat Rasulullah SAW. Dari penjelasan para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Begitu pula dalam pemahaman penjelasan mereka dalam masalah halal dan haram, petunjuk zuhud, amalan hati, penyucian jiwa, pengenalan tentang nama-nama dan sikap-sikap Allah Ta'ala, dan pembahasan ilmu lainnya dengan terlebih dahulu berusaha memisahkan dan memilih riwayat sahih dan meninggalkan riwayat yang tidak benar, kemudian berupaya untuk memahami dan menghayati kandungan dan maknanya. Tempat lain beliau berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk dan menetap di dalam renung hati manusia,
yang kemudian dilahirkan rasa tenang, takut, tunduk, rendah, dan mengakui kelemahan dari diri di hadapan Allah Ta'ala. Jadi penjelasan Imam Ibnu Rajab itu sepintas terlihat berbeda dan tidak berhubungan. Akan tetapi, kalau diamati dengan sungguh-sungguh dan seksama, kita akan mendapati bahwa kedua penjelasan tersebut sangat sesuai dan bahkan saling melengkapi, karena dapat definisi yang pertama, beliau ingin menjelaskan sumber ilmu yang bermanfaat, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih, benar periwayatannya dari Rasulullah Ta'ala yang dipahami kan penjelasan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Berarti seorang tidak akan mungkin sama sekali bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa mengambil dari sumber al-ilmu an-nafi, yaitu satu-satunya ilmu. Keburukan besar akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah yang disyaratkan dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Ilmu juga dapat mengangkat derajat manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, sedangkan orang-orang yang diberi ilmu Allah angkat beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam ayat lain Allah berfirman, katakanlah apa sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Demikian karena kenapa demikian? Karena ilmu dalam surat Al-Mujadalah ayat 59 ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang yang memiliki pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang pengetahuan umum yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ilmu juga dapat mempermudah seorang untuk masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang siap menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Imam Al-Bukhari, kitab Syahinya nomor 6412 meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memasukkan orang tersebut pada salah satu jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat mengatupkan sayapnya karena ridho kepada seluruh penuntut ilmu, penghuni langit dan bumi, sampai ikan sekalipun yang ada di dalam air memohon ampun untuk seorang alim. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang-bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, namun mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham. Mereka hanyalah mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan tersebut. Ketahuilah saudara-saudara, ilmu juga akan menghidupkan hati. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya hati itu ancaman mendapatkan dua penyakit, yaitu subhat dan syahwat. Jika hati itu menyakiti, maka hati mati karenanya. Semua penyakit ini disebabkan adalah kebodohan dan obatnya adalah ilmu. Di dalam Al-Fawatoh karya Imam Malik disebut bahwa Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, duduklah kamu bersama para ulama dan dekatilah mereka. Dengan duduk
dengan kedua lututmu bergaul dengan mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya nikmat sebagai kehidupan, menyuburkan bumi menyuburkan bumi dengan hujan yang deras. Alkitab Al-Ilmu Fathul wa Syarfuh halaman 220. Oleh karena itu, kebutuhan hati manusia terhadap cahaya ilmu merupakan kebutuhan yang mendesak, sebagaimana kebutuhan bumi terhadap turunnya hujan, terjadi kekeringan dan pelik. Maka ilmu merupakan mutiara yang sangat berharga bagi setiap muslim, karena dengan ilmu jiwa-jiwa manusia akan hidup dan sebaliknya jiwa-jiwa akan mati apabila dibekali dengan ilmu. Apabila tidak dibekali dengan ilmu. Demikianlah ceramah dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.